Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat nyawa, nikmat hidup, sampai nikmat yang paling besar yaitu nikmat taufik dan hidayah. Dituntunkan kepada Islam, iman dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut sehingga Allah tambah lagi, dan tambah lagi sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana hadirin yang Allah muliakan, marilah kita hanturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bersua di kajian rutin kita yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Tapi semoga kalau kita bisa ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan dan Allah berikan perubahan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita hadir karena kita berharap ingin tumbuh menjadi orang yang lebih baik, yang lebih soleh atau soleha, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep para ulama adalah man thabata nabat. Barang siapa yang thabat, yang menetap di sebuah titik, maka dia yang akan tumbuh. Dia yang akan tumbuh. Ini menunjukkan belajar itu tidak bisa loncat-loncat dari satu majelis ke majelis yang lain. Karena untuk bisa tumbuh, kita harus menetap di sebuah majelis atau lebih dari satu majelis. Dengan catatan kita tekuni dan kita jalankan dengan istiqomah. Sebagaimana hadirin sekalian, apabila kita menanam sebuah bibit, maka jangan dipindah-pindah lagi dari spot tanah tersebut. Karena kalau minggu depannya kita pindahkan ke 2 meter dari tanah pertama, lalu minggu keduanya kita pindahkan lagi ke 10 meter dari tanah yang kedua, terus kita pindah-pindahin, maka itu bibit nggak akan tumbuh, hadirin. Bibit itu tidak akan tumbuh. Bibit itu tumbuh jika kita tetap taruh dia di mana kita tanam, lalu kita siram, kita jaga, maka insya Allah dia akan tumbuh. Maka insya Allah dia akan tumbuh. Itulah sunnatullah, itulah pola Allah dalam kehidupan. Begitu juga dengan penuntut ilmu atau orang yang ingin berubah. Kalau ngajinya loncat-loncat, maka dia tidak akan mendapatkan hal yang maksimal. Dia dapat keberkahan, dia dapat pahala jelas. Tapi untuk tumbuh menjadi yang lebih baik lagi, tumbuh menjadi yang lebih bertakwa lagi, itu agak berat karena dia menyelisihi sunnatullah di dalam kehidupan. Sunnatullah di dalam kehidupan. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan orang yang ingin menjadi lebih lagi, maka dia harus komit dengan ilmu. Sebagaimana keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab yang sangat fenomenal, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, beliau mengatakan sahibul himmatil aliyah amanihi haimah haulal ilmi wal iman wal amal alladhi yuqarribuhu ila Allah wa yudnihi min jiwarih. Orang yang punya ambisi-ambisi besar, orang yang punya mimpi besar, maka mimpinya selalu seputar ilmu, iman, dan amal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang besar di dalam agama kita, orang-orang yang punya mimpi besar, ambisi besar, itu ternyata nggak mengejar harta, hadirin. Tidak mengejar popularitas, tidak mengejar kekuasaan, tidak mengincar posisi di dunia politik. Tetapi mereka mengincar ilmu, mereka mengincar iman, dan mereka mengincar amal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang besar itu bermain di sana.